Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah. Dan Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Dr. Andes Diastono MPD yang nanti akan melanjutkan pelajaran yang kali ini temanya adalah menjadi muslim yang cerdas dengan banyak mengingat Allah. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan silahkan di 08 11 255 3000. Dan tentu saja kita akan simak penjelasan langsung dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik Ustaz, ini menjadi muslim yang cerdas dengan banyak mengingat Allah ini kali ini. Oh ya, mengingat akhirat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati pirsawan MTA TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Termasuk pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas hidup yang insya Allah dengan aktivitas yang baik, belajar Quran dan Sunnah, yang dengan pemahaman Quran Sunnah itu insya Allah kita gunakan untuk memperbaiki kualitas hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, di antaranya kita membahas, mencermati bagaimana cara hidup Nabi dan para sahabat beliau. Di antara yang kita ambil contoh adalah ketika pada suatu kesempatan Rasulullah bersama para sahabat beliau mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang di hari itu menjalankan puasa? Yang kedua, siapa yang di hari itu telah mengantarkan jenazah? Yang ketiga, siapa yang di hari itu sudah memberi makan kepada orang miskin, dalam arti bersedekah. Dan yang keempat, yang di hari itu telah menjenguk saudaranya yang sakit. Keempat pertanyaan itu dijawab oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau telah menjalankan keempat-empatnya. Dan di akhir pernyataan beliau Rasulullah bahwa barang siapa yang keempat amalan itu menyatu pada diri seseorang, maka orang tersebut akan masuk surga. Dari contoh kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah, merupakan sahabat yang banyak mengingat kehidupan akhirat, sehingga hari-hari beliau senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai 4 amalan kebaikan telah beliau laksanakan ketika Rasulullah menanyakannya. Maka di hari ini kita kembali mencermati suatu contoh amalan yang dilaksanakan oleh sahabat Utsman bin Affan, yang terkait dengan bagaimana sahabat Rasulullah adalah sahabat yang senantiasa menggunakan waktu hidupnya dengan baik,
dan senantiasa memikirkan tujuan hidupnya untuk kebaikan di akhirat. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu permasalahan yang dihadapi di kota Madinah adalah air bersih, di mana masyarakat Madinah waktu itu kehidupannya yang terkait dengan ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari sangat tergantung dengan sebuah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Oleh pemilik sumur itu, merupakan suatu kesempatan ketika masyarakat kota Madinah memerlukan air, dia memiliki sebuah sumur sehingga merupakan kesempatan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara dia menjual air minum itu kepada masyarakat Madinah. Maka kaum muhajirin yang di kota Mekah terbiasa sudah tersedia air dari Zam-Zam, sesampai di kota Madinah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan harian harus membeli dan diatur oleh pemiliknya dengan harga menurut kemauannya. Melihat kehidupan sahabat yang seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat beliau, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah." Di sini Rasulullah memberikan satu kabar, keuntungan bukan berupa materi di dunia sebagaimana yang dipikirkan dan dilaksanakan oleh pemilik sumur pada waktu itu. Mendengar kabar dari Rasulullah yang demikian, sahabat Utsman bin Affan tertarik, tergerak hatinya untuk bagaimana bisa mendapatkan atau menguasai sumur yang pada waktu itu menjadi milik orang Yahudi. Maka beliau berusaha untuk membeli sumur tersebut, namun pemilik sumur mempertahankannya. Akhirnya beliau Utsman bin Affan dengan sekuat tenaga berusaha merayu, berkomunikasi, yang pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Sumur itu dijual tetapi tidak sepenuhnya. Dalam kesepakatan dijual tetapi separuh. Separuh itu dengan perjanjian bahwa dalam satu hari sumur itu menjadi miliknya orang Yahudi tersebut, kemudian di hari berikutnya menjadi milik Utsman bin Affan. Karena yang diizinkan, yang diperbolehkan adalah membeli separuh, akhirnya Utsman bin Affan menyetujuinya. Tetapi ternyata di balik persetujuan itu beliau sudah punya suatu rencana yang cukup cerdas. Maka terjadilah kesepakatan, sumur itu menjadi milik berdua dengan perjanjian satu hari menjadi miliknya orang Yahudi, hari berikutnya menjadi milik Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah ketika sumur itu dalam kekuasaan Utsman bin Affan, ternyata beliau menggratiskan air yang diambil oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. Lebih dari itu ternyata beliau mempersilahkan untuk mengambil air guna keperluan 2 hari. Jadi misalnya hari ini Rabu, sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan, maka masyarakat Madinah dipersilahkan untuk mengambil keperluan hari itu Rabu dan untuk hari Kamisnya. Contoh gampangnya begitu. Maka jadilah sumur itu ketika menjadi giliran milik orang Yahudi di hari Kamis, masyarakat Madinah sudah tidak perlu membeli air lagi.
Jadi di sini para pirsawan MTA TV rahimakumullah, ada dua hal yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh beliau Utsman bin Affan. Yang pertama, keikhlasan beliau di saat ada satu benda, ada satu materi yang orang Yahudi melihatnya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia, memonopoli air, padahal itu merupakan kebutuhan pokok. Tetapi beliau Utsman bin Affan menjadikan air itu sebagai sarana untuk mendapatkan surga kelak di hari akhir. Kemudian yang kedua, kecerdasan beliau. Zahirnya beliau memiliki air itu separuh. Tetapi ternyata ketika beliau menguasai air itu, masyarakat Madinah mengambil untuk keperluan 2 hari. Sehingga di hari berikutnya tidak perlu membeli air lagi di saat sumur itu menjadi kekuasaan orang Yahudi tersebut. Ini kita merasakan ada satu materi yang sama dilihat oleh orang dari sudut pandang yang berbeda. Orang Yahudi memandangnya dari keuntungan dunia, sahabat Utsman bin Affan melihatnya dari keuntungan akhirat. Jadi keuntungan dunia yang dinilai besar oleh orang Yahudi itu di mata, di hati Utsman bin Affan itu merupakan keuntungan yang kecil. Maka kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, ketajaman hati beliau melihat kepentingan yang lebih besar, yakni kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia di sisi dalam pandangan sahabat Utsman bin Affan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Pirsawan yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan seseorang untuk melihat bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Itu ternyata tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui bagaimana orang-orang mengejar dunia ini dengan berbagai cara. Waktu, tenaga, pikiran untuk mengumpulkan harta. Bahkan kadang-kadang dengan cara-cara yang dilarang tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sementara di sisi lain, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, melihat kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga apa yang dimiliki di dunia itu senantiasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi sekali lagi, ternyata pemikiran di dalam benak seseorang yang seperti ini tidak mudah. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW memberikan satu status kepada orang-orang yang menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq rajin beramal, sampai dalam satu kurun waktu, 1 hari, 4 amalan beliau lakukan, dan ternyata 4 amalan itu menyatu pada diri seorang muslim, dikatakan Rasulullah akan menjadi penghuni surga. Kemudian sahabat Utsman bin Affan sampai mendapat julukan orang yang membeli surga dengan air. Maka orang-orang yang semacam ini dikatakan Rasulullah adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti
wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas, ini menurut Rasulullah ini ya, menurut Rasulullah, orang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang akan didapat setelah kematian. Sementara orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya dan ia berangan-angan terhadap Allah. Jadi al-kaisu, orang yang cerdas itu orang yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuannya. Di hadis yang lain, fa ayyul mu'minina aqyasu, mukmin manakah yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyasu. Orang-orang yang amalannya itu difokuskan untuk kehidupan akhirat dikatakan sebagai orang cerdas. Mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau Rasulullah bersabda, di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian dan juga yang paling terbaik persiapan untuk menghadapi akhirat. Mereka itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut Rasulullah itu bukan diukur dari banyak sedikitnya harta, bukan dari tinggi rendahnya jabatan, tetapi dari seberapa banyak dia mengingat kehidupan akhirat. Maka sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lain-lainnya adalah murid-murid terpilih dari guru yang paling baik, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil didikan beliau adalah para sahabat beliau yang menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, sehingga mereka adalah orang-orang yang ringan beramal, sehingga mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ikhlas dan hanya mengharap balasan Allah kelak di hari akhir. Dan orang-orang yang semacam itu menurut Rasulullah adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Maka bersahabat MTA TV rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Islam, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadikan Nabi dan sahabat beliau sebagai suri teladan, di mana mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan kebaikan hidup di akhirat, dan semua yang dimiliki di dunia ini hakikatnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Saya rasa untuk pengantar kami materi hari ini menjadi cerdas dengan banyak mengingat akhirat, sehingga dengan begitu aktivitas hidup kita sehari-hari betul-betul kita isi dengan amalan yang bisa menjadikan kehidupan akhirat kita nanti kehidupan yang baik. Demikian Mas Tommy, ya. Kurang lebihnya akan mohon maaf dari pengantar kami cukup. Ya, baik. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan pertama ya Ustadz ya, dari Pak Parno ini. Dari mana ini? Jambi ya, dari Jambi. Pertanyaannya tentang jamaah sholat, Ustaz. Apa boleh pulang kalau tidak senang dengan imamnya, Ustaz? Sholat jamaah, ya, sholat ke masjid, tidak senang dengan imamnya, pilih pulang atau tetap ikut jamaah gitu ya? Bapak Parno di Jambi ya. Coba nih kita lihat dulu. Memang sholat jamaah ya terutama bagi laki-laki
itu sangat diutamakan untuk sholat 5 waktu ke masjid berjamaah. Syarat untuk menjadi imam itu memang ada. Ya, di imam itu di antara jamaah yang lebih mengerti serta lebih fasih tentang Al-Quran. Yang kedua, yang lebih memahami sunnah Rasul. Syarat yang ketiga, yang lebih dahulu hijrah. Nah, hijrah ini bisa bermakna hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, atau hijrah dari masa jahiliyah, dari tidak mengerti agama menjadi orang yang mengerti Islam. Kemudian yang keempat, yang lebih tua. Jadi dari 1, 2, 3, andai kata sama, itu dipilih yang usianya lebih tua. Kemudian yang kelima, yang lebih dicintai dengan kecintaan yang dibenarkan oleh agama. Nah, sekarang Bapak mau ke masjid, kok tidak suka dengan imamnya itu karena apa dulu gitu ya? Apakah karena sebab-sebab syar'i atau karena dari secara pribadi? Oleh karena itu, ya, kita perhatikan sabda Rasulullah an Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu salasatan fal ya ummahum ahaduhum wa ahakkuhum bil imamati aqra'uhum. Ini untuk menguatkan apa yang kami sampaikan tadi. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka 3 orang, jadi ini 3 orang saja sholat, maka hendaklah mengimami mereka salah seorang di antara mereka. Siapa yang mengimami itu dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka ialah yang paling paham terhadap agama di antara 3 orang itu. 3 orang ini untuk menggambarkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian di hadis yang lain dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mengimami suatu kaum itu hendaklah orang yang lebih faham tentang kitab Allah di antara mereka. Apabila mereka itu di dalam kepahamannya sama, maka yang lebih mengetahui di antara mereka tentang sunnah. Quran paham, kok sama, ada yang sama. Syarat yang kedua, mengerti sunnah. Jika mereka itu sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka itu sama dalam hal hijrahnya, maka yang lebih dahulu di antara mereka masuk Islam. Dan janganlah seseorang mengimami suatu kaum yang mana dia merupakan orang asing di situ. Dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ada seorang pendatang, ya yang menjadi imam yang di dalam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kembalikan, sebab apa tidak senangnya kepada imam itu? Kalau memang ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, alangkah baiknya dengan yang bersangkutan atau dengan takmir masjid itu dilakukan pendekatan. Kalau ada sesuatu yang kurang tepat pada imam itu, mungkin misalnya Bapak merasa ada orang yang lebih berhak dari imam itu untuk menjadi imam, ya sampaikan saja dengan baik. Nah, daripada akhirnya ragu-ragu, pilih ikut jamaah atau pulang. Kalau pulang akhirnya tidak mendapatkan nilai jamaah, kalau berjamaah dengan hati yang tidak nyaman. Nah, hati yang tidak nyaman ini bisa-bisa nanti menghilangkan keikhlasan. Maka saran kami, ya baiknya dimusyawarahkan, dikomunikasikan dengan pertama imam tersebut, ganjalan apa yang ada di dalam hati Bapak. Kemudian kalau memang apa yang Bapak rasakan itu suatu yang benar, maka
imam tersebut mudah-mudahan bisa memperbaiki diri. Kemudian yang kedua dengan takmir masjid. Sehingga dengan begitu sholat jamaah tetap dilaksanakan, nilainya 25 sampai 27 derajat lebih baik dari sholat sendirian. Kemudian juga ghil di dalam hati bisa diselesaikan. Saya pikir begitu, Mas Tommy. Baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz, ya. Dari Bu Dina di Semarang ini, ya. Dengan kondisi sekarang ini, Ustaz, banyak fitnah, menipu, korupsi dan lain-lain. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Mohon tausiahnya. Iya. Ini kalau kita kembalikan ke materi kita tadi, terjadinya korupsi, kejahatan, pencurian, kekerasan, itu kan karena tidak mengutamakan kehidupan akhirat. Maka ya tugas kita ketika melihat kemungkaran itu dituntunkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini di surat Ali Imran ayat 104. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, suatu yang melanggar tuntunan agama, suatu kemaksiatan, suatu kejahatan, itu ya sebagai sesama muslim dituntunkan untuk saling menegur, ya, mencegah dari yang mungkar. Arti dari surat Ali Imran ayat 104 tadi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi selain mengajak hak kebaikan, juga mencegah dari yang mungkar. Maka ketika di dalam suatu kehidupan kebersamaan, kita melihat adanya hal yang tidak benar, yaitu merupakan satu kesempatan untuk mengingatkan. Juga di dalam surat yang insya Allah sudah sangat familiar, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam surat ini Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi secara umum manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ketika melihat kemungkaran, kita mengingatkan, itu merupakan satu ciri dari orang yang tidak rugi. Maka Ibu, ini ketika kita melihat itu dan kita mampu, maka ya kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Juga di dalam hadis An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Coba ini kita cermati. Jadi jangan dibiarkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ya tadi korupsi dan sebagainya tadi, itu kemungkaran, ubahlah dengan tangannya kekuasaan. Jadi kalau punya kekuasaan untuk mencegah kemungkaran, menghentikan kemungkaran, ya dilakukan. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisan. Jadi ditegur dengan lisan. Jika dengan lisan pun tidak bisa, ingkarilah dengan hati. Jadi
paling tidak dalam diri kita itu ada rasa tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan itu. Sehingga pertama kita tidak mengikutinya, yang kedua ya kita tinggalkan. Ketika di suatu tempat ada kemungkaran, itu tanda tidak suka, kita meninggalkannya. Tapi ingat, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Iman yang paling lemah, ada suatu kemungkaran kita meninggalkan. Itu saya rasa Ibu sebagai satu pedoman bahwa hidup kebersamaan, ada yang menyimpang, ada yang melanggar tuntunan Allah dan Rasul-Nya, itu sangat mungkin terjadi, maka tugas kita yang mengetahui adalah mengingatkan. Itu mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya seperti itu. Ya, Mas Tommy. Baik, masih ada kesempatan berikutnya, kali ini dari Ibu Sri di Boyolali. Ada sholat sunnah fajar, sholat duha, sholat tahajud. Yang saya pertanyakan, sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat duhur dan maghrib itu disebut sholat apa, Ustaz? Mohon tausiahnya. Iya, sholat fajar, sholat duha, sholat tahajud. Tahajud, ya. Kok punya nama sholat fajar ya? Fajar dan duha itu kan terkait dengan waktu. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat fajar itu 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, waktunya ini kan waktu fajar. Ya, waktunya waktu fajar, sehingga karena waktunya waktu fajar, orang biasa menyebut sebagai sholat fajar. Kemudian sholat tahajud disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahduda. Ini sholat tahajud. Jadi kalau sholat fajar tadi terkait dengan waktu sebelum subuh, waktu fajar disebut sholat fajar. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud. Jadi memang disebut sholat itu sholat tahajud, disebut Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79. Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau sholat fajar karena waktunya fajar, lebih baik dari dunia seisinya. Sholat tahajud disebut Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79, sehingga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau melaksanakan sholat tahajud di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha, ini juga terkait dengan waktu. Kata duha secara bahasa adalah nama untuk awal siang. Harinya pagi, awal siang, itu waktu duha. Sedangkan sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu duha. Jadi juga terkait waktu seperti sholat fajar. Nah sekarang sholat rawatib, sholat sunnah rawatib setelah duhur dan isya. Walau alam yang kami tahu itu yang merupakan sholat rawatib, dilakukan sesudah sholat duhur, ya biasa disebutnya sholat ba'diyah duhur. Karena waktunya dilaksanakan setelah duhur. Sementara setelah sholat isya ya ba'diyah isya. Nah, nama khususnya, mohon maaf keterbatasan pemahaman kami belum mendapatkan nama khusus untuk surat-surat itu. Yang biasa kita sebut ya qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Yang jelas sholat yang Ibu maksud tadi termasuk di antara sholat-sholat sunnah yang diutamakan untuk kita lakukan, kita amalkan. Sholat rawatib ya, sebelum subuh, sebelum dan sesudah duhur, kemudian sesudah maghrib, sudah isya, itu banyak kebaikan yang kita dapat. Jadi itu Ibu keterbatasan kami, nama khusus untuk sholat itu kami belum mengetahui, kecuali tadi ya disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah duhur dan sholat sunnah rawatib ba'diyah isya. Demikian. Ya, baik. Masih ada kesempatan kali ini dari saudara kita yang ada di Wonogiri, Ustaz. Apa mungkin Allah menuntun kita ke surganya tanpa kita sadari, Ustaz? Semisal kita tuh kerja di tempat yang campur
cowok cewek, tiba-tiba kita dipecat. Mohon tausiahnya. Masya Allah. Jadi ini pekerjaan yang kadang-kadang dikejar-kejar, ternyata suatu saat kita dapat keputusan dari tempat kerja kita diberhentikan. Ibu ya, ini Ibu. Tidak ada identitasnya. Ya, ini Bapak atau Ibu, walalam ya, dari Wonogiri. Kita ingat firman Allah di surat Al-Baqarah 216 ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pertanyaan Bapak atau Ibu ini yang pertama bersyukur dulu. Jadi belum lama ini kita mendengar adanya sebuah perusahaan di Solo Raya yang mem-PHK sekian banyak pekerjanya atau pegawainya. Bermacam-macam tanggapan dari mereka. Ada yang menerima dengan baik karena kondisi perusahaan memang sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi ada yang bingung harus kerja apa dan sebagainya. Maka kalau Ibu melihat di tempat atau Bapak ini ya, di tempat kerjanya terjadi ikhtilat, percampur aduan, laki-laki perempuan, sehingga Bapak atau Ibu yang bertanya ini merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena Bapak atau Ibu ini mengerti. Jadi percampuran laki-laki perempuan dalam Islam, bersentuhan yang bukan mahramnya, ya, Nabi menggambarkan lebih senang ditusuk besi gitu ya. Kemudian dengan percampuran itu bukan tidak mungkin menjadi sebab terjadinya perzinaan, minimal pergaulan bebas. Ya, padahal Allah mengingatkan wala taqrabuz zina. Sehingga kalau Ibu atau Bapak ini merasakan dikeluarkan dari tempat kerjanya dengan kondisi tempat kerja seperti itu, justru merasa beruntung, berprasangka baik kepada Allah. Ya toh, di dalam surat Al-Baqarah yang kami baca tadi, boleh jadi ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci, boleh jadi kita tidak suka sesuatu, dikeluarkan dari tempat kerja itu kita nggak suka. Kepinginnya kerja, kemudian dapat penghasilan untuk keluarga. Tetapi ketika dihentikan ada satu prasangka baik kepada Allah. Mungkin inilah jalan Allah menyelamatkan agama kami. Sesuatu yang tidak kita suka ternyata di balik itu ada kebaikannya. Kemudian boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Andai kata kerja di tempat seperti itu dapat gaji, tetapi boleh jadi malah buruk untuk agama kita. Maka prasangka baik ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki dari tempat yang lain. Ya, ini kami rasa begitu. Hal yang baik itu hanya tumbuh pada orang-orang yang hatinya peka terhadap kebaikan. Demikian Mas Tommy dari kami. Baik. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya di kesempatan sore kali ini. Insya Allah kita nantikan pelajaran dan tausiah berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tommy. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih Hamzah TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatuni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.